Pasugihan Pamengkang Jagat memintamu untuk memahami arti kesetiaan melalui dera siksa yang harus kamu hadapi, anak muda. Saya siap melaksanakannya, Roro. Saya yakin kamu sanggup melewati semua ritual ini. Bersiaplah. Aneh, Roro. Setelah Roro mencambuki badan saya, kok saya malah tambah segar dan tambah kuat ya, Roro ya? Dan nggak merasakan sakit sedikit pun. Itu menandakan keseriusan kamu untuk mendapatkan ilmu pesugihan Pamengkang Jagat. Salah satu dari anjing siluman itu akan ikut bersamamu seumur hidup. Itu syarat yang harus kamu kembali. Baik, Roro. Anjing-anjing itu hanya makan ranting-ranting pohon Kamboja yang tumbuh di kuburan. Dan tiap malam kamu harus memandikannya dengan air kembang. Selama kamu menjalani kewajiban tersebut, makhluk gaib itu akan bersikap tenang, aman, dan jinak. Meskipun begitu, anjing itu bisa marah. Jadi, hati-hatilah. Saya mengerti, Roro. Lalu bagaimana dengan usaha saya menjual rumah itu, Roro? Sesuai yang telah kita bicarakan sebelum kita melakukan ritual ini. Kamu tenang saja. Tujuan dari pesugihan Pamengkang Jagat ini sudah dipercaya memiliki kekuatan untuk mempermudah transaksi jual beli. Ilmu itu sudah ada dalam diri kamu. Setelah kamu memberikan promosi pada orang, maka mereka akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Terima kasih banyak, Roro. Saya permisi. Momok. Kamu di sini dulu ya. Saya mau ke dalam. Oke? Anjing pintar. Coba lihat, ini kok bisa ada di halaman rumah kita? Lingga! Lingga! Ya, Kesini sebentar. ada apa sih? Ini anjing liar dari mana ini? Iya, kok bisa ada di halaman rumah kita? Saya menemukannya di jalan, Pak. Ya udah saya bawa aja pulang. Lalu, kamu mau pelihara anjing kampung ini? Iya, Pak. Saya pelihara aja lah. Lingga, kamu ini ada-ada aja. Ibu nggak mau kamu piara-piara anjing. Tenang aja, Bu, Pak. Anjingnya jinak kok. Lagi pula di desa kita ini kan tiap malam suka ada maling, Bu. Jadi kalau ada anjing di rumah, aman rumah kan? Tapi kamu harus hati-hati. Dan kamu harus ingat, ini merupakan tanggung jawab kamu. Ngerti? Beres, Pak. Anjingnya nggak mungkin ngerepotin kok.
Dia nggak makan daging, makannya cuma tanaman-tanaman kering. Makan tanaman. Kok gitu? Ya mau gimana lagi, kedoyanannya kayak gitu, Bu. Ini aneh dia, Bu. Ya, Pak. Asti! 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 Saya kan udah bilang sama kamu, jangan temui saya kalau kamu merasa belum sanggup untuk memberikan pesta pernikahan yang mewah untuk saya. Kamu bisa ngerti dong keadaan saya. Kamu dong yang harusnya ngertiin saya, nggak? Kalau kamu tuh benar-benar mencintai saya. Kamu nggak tahu sih, orang tua saya tuh terus-terusan nanya, kapan kamu dan keluarga kamu datang untuk melamar saya? Asti, kalau itu masalahnya, saya bisa bilang orang tua saya. Melamar itu urusan kedua. Yang ingin saya pertanyakan, apa kamu sudah mempunyai uang yang cukup untuk membiayai pesta pernikahan kita nanti? Ingat ya enggak? Saya nggak mau pesta pernikahan yang sederhana. Saya mau suasana pesta yang mewah dan meriah. Saya pasti akan mendapatkan uang banyak. Percaya sama saya. Bagaimana bisa? Kamu aja udah 3 bulan nganggur gara-gara dipecat. Terus, apa kamu pikir dengan mengandalkan komisi dari rumah keluarga Wahyu, kamu bisa mendapatkan uang untuk membiayai pesta pernikahan kita nanti? Gitu? Saya masih punya sedikit tabungan, Asti. Lingga. Biaya pesta pernikahan yang mewah dan komplit itu enggak, biasanya tuh minimal bisa 15 juta. Semuanya tuh sekarang serba mahal, enggak? Ngerti enggak? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, lakukan. Tapi kalau kamu menyerah, lupakan saya. Asti! Asti! Roro bilang pesugihan Pamengkan Jagat itu mulai bekerja hari ini. Tapi kenapa aku belum menangkap tanda-tandanya ya? Rumahnya Wahyu belum juga laku terjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu anak saya baru pulang, Pak. Lingga, Bapak ini mau ketemu sama kamu. Beliau baru saja datang. Beliau ini dari kota. Iya. Pak Subarja ya? Pak Subarja. Apa kabar, Pak? Baik deh, Lingga. Ya sudah, silakan bincang-bincang dengan Lingga, Pak. Saya tinggal dulu ya. Silakan, Pak. Silakan. Oh iya, terima kasih. Begini deh, Lingga. Kira-kira 3 minggu lalu kan saya merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan untuk rumah itu. Karena harganya terlalu tinggi. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya ingin mengambil rumah itu, Delinga. Serius nih, Pak? Iya, saya serius, Delinga. Kapan nih kira-kira kita bisa mulai transaksi nih, Pak? Secepatnya lebih baik, Delinga. Beres, Pak. Saya akan siapkan secepatnya, Pak. Silakan diminum, Pak. Silakan. Oh iya, terima kasih. Ini pasti karena pengaruh pesugihan Pamengkan Jagat itu. Rumahnya Wahyu selama 2 tahun sudah terjual. Akhirnya ada juga pembelinya.
Ibumu itu merasa tidak tenang, Li, semenjak kamu memiliki anjing itu. Kenapa sih emang ibu diganggu? Diganggu enggak, tapi ya itu, nggak tenang aja bawaannya. Lagian kamu tumben-tumbenan piara anjing. Bapak minta supaya kamu melepaskan anjing itu, Li. Nggak bisa, Pak. Anjing itu harus ikut bersama saya. Apapun yang terjadi. Kamu pikir dengan memelihara anjing itu ada untungnya? Nggak ada. Lebih baik kamu pelihara ayam, bebek atau sapi, itu jelas ada manfaatnya. Tidak, Pak. Anjing itu milik saya. Pokoknya saya minta jangan dipermasalahkan lagi. Titik. Kamu tidak mengerti apa? Apa yang dibilang orang tua? Mulai membangkang kamu. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Lingga. Kamu jangan ribut lagi. Hingga! Kamu lihat sekarang. Dia sudah berani membangkang sama kita, Bu. Iya, Pak. Sabar ya, Pak. Sabar-sabar gimana? Sudah keterlaluan itu namanya. Gawat. Mereka mulai mempermasalahkan anjing siluman itu. Saya nggak boleh terus terang mengenai pesugihan itu. Momok. Momok, kamu nggak usah khawatir. Sekalipun orang tua saya nggak mau ada kamu di sini, saya akan tetap terus mempertahankan kamu. Ya. Oke, saya setuju. Tapi surat-surat tanahnya lengkap kan? Oh pasti Pak. Surat-suratnya nanti akan saya persiapkan. Dan Bapak bersedia ketemu dengan pemilik tanah ini sekarang? Oh, nggak usah. Saya percaya dengan Nak Lingga. Nih, komisi buat lu. Terima aja, yuk. 4 juta rupiah. Makasih ya, Matt. Sama-sama, Kak. Ya udah deh, Kak. Buat jalan dulu ya. Thank you. Anjing keparat, anjing pembawa sial. Saya bunuh kamu, mati kamu. Sialan, pergi, pergi kamu, pergi, mati kamu, mati. Pak, pergi. Saya bunuh kamu, anjing sialan. Bapak, muka. Bapak! Kenapa memukulin anjing saya? Bapak mau anjing ini pergi dari rumah ini. Kenapa sih Bapak nggak pernah mau ngerti? Bapak dan Ibu tidak sudi kalau ada anjing di rumah ini. Bapak ingin anjing ini mati. Cukup, Pak! Cukup! Lepaskan! Ah. Sebenarnya saya tuh lebih senang kalau kamu tuh kerja kantoran, Lingga. Mau sampai kapan sih kamu kerja kayak begini? Ngejualin rumah orang, tanah, ruko, sawah. Kalau menjanjikan masa depan yang cerah, kenapa enggak? Masa depan seperti apa, Ling? Saya nggak mau punya suami yang mata pencariannya itu tergantung dari komisi. Asti, kerja di kantoran itu nggak gampang sekarang. Lagi pula susah lowongan. Ya kamu usaha dong. Kamu bilang kamu mau nikah sama saya. Itu artinya kamu harus bisa berkorban untuk saya. Bahagiain saya, Lingga. Kamu tenang aja lah, Asti. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dana untuk pesta pernikahan kita sudah terkumpul lebih dari cukup. Dan saya simpan di bank. Ya, kalau kamu nggak percaya, lihat ini. Ini. Banyak bener nggak? Makanya, jangan kamu anggap enteng pekerjaan makelar itu. Sekarang saya yakin kalau mata pencarian kamu benar-benar bisa diandalkan. Jadi, kapan kamu datang ke rumahmu melamar saya?
Lihat, Cul. Ngapain sih Lingga pagi-pagi buta gini mandiin anjing? Lu perhatiin dia baik-baik ya. Anjingnya itu dimandiin sama air kembang. Aneh kan? Atau jangan-jangan anjingnya itu anjing pilihan lagi? Cabut. Saya terima nikahnya Asti binti Taher dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Gimana sayang? Kamu senang? Iya, aku suka sekali. Rumah ini bagus sekali ya. Oh ya, kapan kamu mau beliin saya kalung permata? Soalnya saya udah gak sabar mau nunjukin sama teman-teman saya. Kapan ya? Besok. Besok kita ke tokonya. Bener? Kurang aja. Ini sialan. Asti. Anjing itu akan tinggal bersama kita. Saya nggak mau. Tapi anjing itu membawa keberuntungan buat saya. Pokoknya saya nggak mau. Kamu boleh pilih. Kamu boleh pilih anjing itu atau saya yang tinggal di rumah ini. Asti, jangan bicara sembarangan kamu. Saya juga baru dengar, Bu. Katanya anjing itu anjing jadi-jadian. Wah, saya kurang tahu tuh si Acul sama si Gugun. Soalnya pernah. Malam kapan tuh ya? Mereka bilang pernah ngeliat Lingga mandiin anjingnya pakai air kembang. Bukannya itu kedengarannya nggak wajar, Bu. Masa sih? Lingga, apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu? Coba kamu terus terang sama Papa. Pak, udah deh Pak. Saya minta masalah ini nggak usah digede-gedein. Anjing kampung kok dimasalahin? Bukan anjing siluman, tenang aja deh. Ada bapak. Dari mana istri kamu itu? Malam-malam begini baru pulang. Belanja, Pak. Belanja kok sudah sampai malam begini baru pulang. Lingga, kamu ajarkan istri kamu itu sopan santun. Ketemu sama orang tua, salam kek, tanya apa kabarnya kek. Ini mah yang loyo langsung masuk ke dalam. Tuh nggak ada sopan sama sekali istri kamu itu. Ya sudah, Bapak mau pulang. Tapi ingat, kamu harus buang anjing itu dari rumah kamu. Kalau betul dia anjing siluman, kamu yang bakalan kena masalah, mengerti kamu? Tapi Pak, Mantan kamu, Asti. Menganggap apa orang tua saya? Kamu apa-apaan sih, Ling? Saya tuh baru pulang. Capek. Jangan kasar kayak gitu dong. bisa gak sih kamu menghargai? Bisa gak sih kamu menghormati keberadaan orang tua saya? Hah? Sejak pertama kali menikah sampai sekarang kamu selalu memandang sebelah mata orang tua saya. Orang tua kamu itu miskin. Apanya yang harus dihormati? Ngajar kamu. Semua keinginan kamu sudah saya turuti. Semua kepuasan materi yang kamu minta saya penuhi. Tapi sama mertua kamu sendiri kamu begitu dingin dan aku. Macam apa kamu? Udah, itu
Cul, gue pengen tahu, bener nggak jam-jam segini Lingga keluar rumah untuk memandikan anjingnya dengan air kembang? Iya, kita lihat aja ntar. Tuh, lihat Cul, apa kata gua? Bener kan? Sorry, gue kelepasan, sorry. Siapa di situ? Kabur. Aku yakin anjing itu bukan anjing biasa, tapi anjing siluman. Iya memang, tapi kelihatan dengan jelas anjing itu anjing siluman. Kamu tahu bagaimana Lingga memperlakukan anjing itu? Aneh. Dan tiap hari lagi, Lingga selalu ke kuburan untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon kamboja. Kamu tahu itu untuk apa? Untuk makan anjing itu. Anjing siluman! Saya percaya Mas Lingga bisa menjualkan tanah keluarga saya itu dalam waktu singkat. Ya. Masalah komisi, tenang saja. Baik, Pak. Saya juga percaya dengan Pak Fedi. Saya akan usahakan sebaik mungkin. Kalau gitu, saya permisi pulang. Silakan. Apa kamu senyum-senyum kayak gitu? Hebat ya dia, masih muda, tapi harta kekayaannya udah berlimpah ruah. Rezeki orang tuh beda-beda, As. Ya kamu juga harus bisa seperti itu dong, Ling. Makanya, mau sampai kapan sih kamu kerjain kayak begini? Ngejualin tanah orang, kebun orang, sawah, toko. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu itu harus bisa lagi kerja di kantoran. Ya. Cewek banget sih. Mobil aja belum kamu beli juga. Semua yang saya kasih ke kamu itu nggak cukup. Ya belum lah, Mas. Kita itu belum kaya. Ya belum cukup. Ada apa itu? Pak. Ya. Ada apa, Pak? Oh, mayatnya Acul dengan Gugun. Kenapa mereka? Sepertinya sih mereka diserang binatang buas tuh. Mari. Ya, makasih. Sayang, besok aku ada urusan di kota selama 2 hari. Nah, tolong kamu perhatiin anjing saya. Makanannya sudah saya siapkan, terus juga jangan lupa kamu harus mandikan dia setiap tengah malam. Dengan air kembang tentunya ya. Semua bahan-bahannya sudah aku siapin di belakang. Ya udah, kamu pergi aja sana. Nanti saya kerjain. Kamu serius gak sih? Kamu denger nggak sih? Kan saya udah bilang, nanti saya kerjain. Acul sama Gugun pernah cerita sama kita, Pak, kalau Lingga melihara anjing siluman.
Ya, kita yakin Pak Kades. Lingga memuji anjing siluman untuk memudahkan rezeki biar cepat kaya. Saya perhatiin juga begitu, Pak. Soalnya tiap tengah malam Lingga suka mandiin anjingnya dengan air kembang. Terus makannya dengan ranting pohon kamboja yang diambil dari kuburan. Aneh kan, Pak? Anjing makannya begituan. Sebaiknya kita jangan berpikiran negatif dulu. Betul. Saya setuju dengan Pak Kades. Walaupun benar, sudah ditemukan adanya keganjilan-keganjilan. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak ceroboh dalam membuat kesimpulan. Kalau ternyata itu tidak benar, kita sama saja sudah memfitnah. Ya, tapi kita jangan diem aja dong, Pak. Gimana? Saya merasa kematian Acul dan Gugun dibunuh anjing siluman Lingga, Pak. Masya Allah, saya tidak membenarkan pikiran buruk di kepala kalian. Kita harus punya bukti-bukti dulu. Paham kalian? Kembalilah. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ustadz. Mari masuk. Terima kasih. Suami kamu ada? Lingga dari subuh udah pergi ke kota. Pergi ya? Ya sudah. Ada yang perlu disampaikan, Pak Ustadz? Tidak. Hanya ingin ketemu saja. Kalau begitu, nanti saja kalau Lingga sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang aja. Kamu kesini untuk menemui saya, kan? Dari pertama aku melihat kamu, aku udah terpikat akan kecantikan kamu. Begitu juga dengan kamu, kan? Ternyata kamu tidak punya. Cantik sekali. Untuk saya ya, Mas? Iya, kamu suka? Suka banget. Bagusnya. Suami saya mana bisa beliin yang seperti ini. Makasih ya, Mas. Iya, iya. Astaga. Saya lupa. Lupa kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Oh. Oh iya, Asti. Nanti sebelum subuh, aku sudah harus buru-buru pergi ya. Karena aku nggak mau warga sih curiga pertemuan kita. Ya? Celaka. Gara-gara asik dengan laki-laki ini, saya jadi lupa mandiin anjing sialan itu. Ngerepotin aja sih.
Masya Allah. Apa yang dilakukan istrinya Lina? Kita tegur saja, Ustaz. Laki-laki itu bukan mukrimin. Jangan-jangan. Ini bukan urusan kita. Ini urusan rumah tangga mereka. Ayo, sekarang kita ke masjid. Oke, sekarang aku pamit pulang dulu ya. Dasar anjing sialan. Nyusahin aja kerjaannya. Pergi kamu. Pergi sana. Dari dulu juga saya nggak setuju kamu di daerah suami saya. Pergi. Jalan. Pergi. 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 Jalan. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Biadab! Sini kamu. Hah? Kamu main gila dengan laki-laki lain selama saya ke kota, iya kan? Apaan sih kamu, Ling? Kelewatan kamu! Siapa laki-laki yang keluar dari rumah ini sebelum subuh? Siapa? Jawab! Dia itu orang yang meminta jasa kamu, Pak Freddy. Tapi nggak ada apa-apa di antara kita, Lingga. Freddy? Wajar, bisa-bisanya dia berbuat seperti itu. Saya akan batalkan kerjasama saya dengan dia. Sial! Sial kamu juga sial! Serah kamu. Lingga! Sini! Oh, sini! Lingga! Sini! Lingga sakit, Lingga! Lingga lepas! Lingga! Ini pasti dari Freddy kan? Iya kan? Itu kan hadiahnya buat saya, Lingga. Iya, hadiah karena kamu tidur sama dia. Iya kan? Terserah. Masa bodoh kamu mau bilang apa? Tapi cincin itu cincin saya. Kamu nggak mungkin bisa beliin cincin seperti itu buat saya, Lingga. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Ah! Hei, di mana anjing saya? Saya usir. Saya juga nggak pernah mending dia. Bangsat kamu! Ini pasti gara-gara ini kan? Kamu lupa kewajiban kamu kan? Lingga, tunggu Lingga! Lingga, kembali cincin saya, Lingga! Kembalikan cincinku, Lingga! 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 Lingga, kembalikan! Lingga! Ling, jangan, Ling, jangan! Jangan, Lingga! Lingga, jangan, Lingga! Lingga, jangan, Ling! Jangan, Ling, jangan! Lingga! Ling! Jangan, Ling, jangan! Jangan, Ling! Kamu jahat! Cincin permata berlianku! Kamu jahat, Ling! Dasar nggak ada otaknya! Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Halo, Pak. Ada apa malam-malam begini? Saya lihat si Ratna, Pak. Iya, Pak. Ratna dibunuh anjing si Lingga, Pak. Iya, Pak. Itu seperti anjing piaraannya Lingga, Pak. Iya, Bu. Anjing itu adalah anjing jadi-jadian, Bu. Ibu lihat sendiri kan. Tadi dia menembus tembok kamar kita. Ya Allah. Kita harus memberitahu Lingga, Bu. Dia harus membuang anjing itu. Kalau tidak, bahaya untuk dia, Bu. Apa? Oh. Akhirnya Anda mengaku juga telah tidur dengan istri saya. Cukup bernyali juga Anda ya. Sampah. Saya peringatkan pada Anda, Pak. Saya akan bertindak gila apabila Anda masih mengganggu istri saya lagi. Paham?
Ada apa ini? Kamu harus bertanggung jawab atas kematian Rano. Dia mati dibunuh anjing piaraan kamu. Betul. Kalian jangan mengada-ngada. Orang tua kamu juga semalam diserang, Lingga. Udah akuin aja, kalau anjing itu anjing siluman, kan? Betul. Enggak mungkin. Anjing itu anjing biasa, bukan anjing siluman. Pokoknya kalau kamu tidak bisa menangkap anjing itu, maka kamu akan mendapat hukuman dari warga. Ayo. Terjadi pada anak saya. Salah kamu sendiri. Itu kesalahan yang harus kamu tebus. Anjing-anjing siluman itu akan terus mencelakai banyak orang atau bahkan membunuh manusia. Itu karena kamu lalai melaksanakan kewajibanmu. Lalu harus bagaimana, Roro? Satu-satunya cara untuk menghentikan keganasan anjing tersebut adalah dengan memberikan nyawa si pemilik pesugihan Pamengkang Jagat. Saya, Roro? Iya, kamu. Jika tidak akan semakin banyak korban bertambah. Mereka bisa celaka atau bahkan mati karena kamu. Kamu sudah tahu semuanya, kan? Jadi selama ini harta kekayaan kita itu hasil dari pesugihan. Hebat benar kamu. Pantes ya. Selama ini kamu selalu mandiin anjing sialan itu tengah malam. Makanannya aja ranting bunga Kamboja. Saya kecewa sama kamu, Ling. Kamu sudah menipu saya sama ini. Dengar, Asti. Saya melakukan ini semua karena kamu gila kemewahan. Di otak kamu cuma ada barang-barang mewah, perhiasan, uang, dan uang. Kamu nggak pernah memikirkan kondisi keuangan saya. Sudahlah. Kalau sudah begini, apalagi rencana kamu? Apapun yang kamu lakukan, saya udah kamu dulu. Sekarang yang harus saya lakukan hanya mengorbankan diri saya kepada anjing siluman itu. Bagus. Bagus. Apapun yang mau kamu lakukan, lakukan aja. Kamu mati pun, saya tidak peduli. Jika tidak, maka korban-korban akan terus bertambah. Mereka celaka atau mati akibat kamu. Bapak sudah lihat sendiri kalau anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Bapak lihat sendiri kalau dia menembus tembok kamar tidur. Apa sebenarnya yang terjadi, Lingga? Jadi semua harta kekayaan kita ini hasil pesugihan. Hebat bener. Pantas ya, kamu selalu memandikan anjing itu tengah malam. Dan makannya juga ranting pohon Kamboja. Saya kecewa, Ling. Kamu sudah menipu saya selama ini. Mok, ambil nyawa saya, Mok. Ayo, bunuh saya. Saya bersedia menjadi tumbal. Asal kamu berhenti mencelakai orang-orang yang tidak berdosa. Ayo, ambil nyawa saya, bunuh. Ayo.
Tetaplah kau di sini, Lingga. Alhamdulillah. Bertobatlah kau, Lingga. Tinggalkanlah semua pengaruh ilmu hitam dari kehidupanmu. Carilah kekayaan dengan cara yang halal. Saya menyesal, Pak Ustadz. Saya menyesal. Ayo. Masya Allah. Ada apa, Pak Ustadz? Istrimu. Kenapa istri saya, Pak Ustadz? Sabar, Lingga. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lingga, ikhlaskanlah kepergian istrimu. Dia telah pulang ke rahmatullah. Tidak. 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 Asti. 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 Ampuni saya, Asti. Maafkan saya, Asti. 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 Maafkan Asti. 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 Jangan mati. Maafkan saya, Asti. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa mesti istriku yang mati, ya Allah? Kenapa kau cabut nyawa dia, ya Allah? Kenapa bukan hambamu yang kau cabut nyawanya, ya Allah? Istighfar. Sabar. Asti. Asti.